Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas dan mereview charger dari SkyRC NC3000 Pro. Tentunya buat kalian para penghobi Mini 4WD Tamiya ya, sudah tidak asing dengan merek SkyRC. Nah, ini merupakan produk terbarunya. Nah, uniknya produk ini bisa kalian kontrol melalui aplikasi dengan Bluetooth. Di sini ada beberapa fitur tambahan yaitu power delivery dan quick charge. Terus ada tersedia 6 mode yang bisa kalian atur masing-masing modenya. Terus juga ada adjustable current, ada baterai rescue, ada fast charge, ada recovery, matching, terus juga ada charging port protection, terus ada kipasnya. Nah, ini juga paling unik ya. Di charger ini ada smart fan control. Nah, ini beberapa fitur lainnya dan tersedia juga berbagai macam bahasa. Untuk spesifikasinya di sini minimal 30 watt, baterai NiMH NICD, maksimal charge-nya 22 watt, maksimal discharge 15 watt, voltasenya seperti ini, dan untuk temperatur seperti ini, dan langsung aja kita buka boxnya. Oke, di dalam boxnya ini hanya tersedia buku manual dan produk chargernya ya, tanpa ada tambahan adaptor atau kabelnya, ini tidak disediakan ya, jadi kalian harus punya sendiri. Untuk beratnya, charger ini cukup ringan, tidak terlalu berat di bawah, ada tombol kontrol dengan bunyi klik, dan ini tombol backnya, dan 4 slot baterai. Tersedia juga sirkulasi udara di bagian depan dan di bagian belakang. Ini ada sirkulasi udara dan menggunakan kabel Type-C. Di bagian bawah juga ada sirkulasi udaranya ya. Dan untuk powernya, power dayanya di sini tertulis minimal 30 watt atau lebih tinggi. Nah, oke, di sini saya menggunakan adaptor dari Ugreen, ini 65 watt ya. Saya beli secara terpisah, pakai yang 65 watt. Dan untuk kabel Type-C saya menggunakan kabel bawaan HP. Oke, sudah nyala. Dan tadi, nah ini sekilas ada notifikasi kalau adaptornya 60 watt. Nah, ini tampilan menu dari SkyRC NC3000 Pro. 4 slot sedang standby. Tampilannya cukup modern, berwarna, dan di setiap slotnya itu beda warna ya. Jadi kalau biasanya charger itu kan hitam putih ya. Nah, ini sudah berwarna. Langsung aja kita coba menggunakan baterai Fujitsu Pink. Kita akan coba pasangkan di slot 1 dan slot 2-nya. Sedikit susah ya masukinnya karena mungkin masih baru ya. Jadi sedikit seret gitu. Harus hati-hati. Oke, sudah tampak di sini di slot 1 1,37 volt. Dan slot 2 1,38. Nah, langsung aja kita coba cek fiturnya apa saja yang ada di SkyRC NC3000 Pro. Oke, di sini yang pertama ada fitur cas, ada discharge, ada break-in, cycle, mach boost, dan turbo. Kita bahas satu persatu dulu, mulai dari charge ya. Nah, untuk mode charge ada pilihan di sini capacity untuk karena ini saya menggunakan Fujitsu Pink ya. Ini kalau nggak salah 950 mAh, tapi kita bulatkan menjadi 1000 mAh. Terus ada C current, ini maksudnya charger currentnya. Kita mau pilih berapa ampere. Sini yang paling kecil itu 0,2 ampere. Dan yang paling besar di sini ada 3 ampere. Nah, ini cukup baik ya. Paling besarnya 3000 karena 3000 paling besarnya 3 ampere. Terus ada target voltase. Ini untuk
sebagai timer juga ya. Ini mau voltasenya paling kecil 1,47 volt dan ini yang paling besar voltasenya ada di 1,8 volt. Nah, cukup besar juga ya. Selanjutnya untuk di bawahnya, sini ada cut off timer. Ini sebagai timernya saja ya. Sini paling kecil itu kita bisa matikan, paling kecil 10 menit. Dan untuk yang paling lama di sini kita bisa timer sampai 1440 menit. Wih, cukup lama juga ya. Sampai 1000 menit guys ternyata. Tapi kita tidak menggunakan waktu selama itu ya. Kita off kan. Terus di sini juga ada restart volt. Ini saya belum tahu fungsinya seperti apa, tapi di sini yang paling kecil 1,3, yang paling besar 1,45. Mungkin next time kita coba cari tahu fungsinya. Sini juga ada delta peak. Di sini yang paling kecil 1 dan yang paling tinggi ada di angka 20. Sini ada trickle charge. Ini saya juga belum tahu fungsinya seperti apa. Di sini paling besarnya ada di 300 miliampere dan paling kecilnya 10. Nah, ini untuk current mode. Ini ada fix dan IR auto. Nah, ini untuk seperti yang saya baca ini kayaknya untuk memperbaiki baterai ya. Kalau di auto bisa memperbaiki baterai. Oke, itu mungkin untuk mode charge-nya. Selanjutnya kita coba masuk cari tahu ke mode discharge-nya ya. Nah, masuk mode discharge, di sini menunya ada capacity. Kita bisa isikan sesuai dengan kapasitas baterainya. Karena Fujitsu Pink tadi kan 1000 mAh ya. Dan untuk di current, ini maksudnya discharge current-nya mau berapa ampere. Paling kecil 0,2 dan paling tinggi ini 2,5 ampere. Kita pakai mode standar saja, biasanya itu 0,5 sudah bagus ya. Terus ada cut off current-nya, mau di cut off berapa ampere atau bisa dimatikan. Terus cut off volt-nya mau di discharge sampai berapa volt. Ini di paling bawah bisa sampai 0,5 volt dan paling besarnya, paling minimalnya atau paling maksimalnya ini 1,1 volt, tapi tidak disarankan discharge sampai benar-benar kosong ya, 0,5 volt. Untuk timernya juga sama. Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, selanjutnya ada mode break-in. Untuk mode break-in sendiri kapasitasnya sesuaikan dengan Fujitsu Pink 1000 mAh. Dan untuk charge current-nya tidak bisa diubah, discharge current-nya juga tidak bisa diubah, jadi mode fix ya, 0,2 ampere ini sudah sesuai setelan pabriknya. Untuk cut off discharge-nya ini mau discharge sampai berapa volt, ini bisa dirubah. Dan resting after charge ini bisa diatur, jadi setelah baterai dicas penuh istirahatnya berapa menit itu kita bisa atur sampai di sini paling lama cukup besar banget ya, bisa sangat lama banget ini, sampai 240 menit istirahat. Nah, ini juga sama ya, resting after discharge, setelah discharge istirahat berapa menit kalian bisa atur juga sesuai keinginan kalian.
Untuk resting after discharge ada di sini paling sedikit 1 menit atau dimatikan. Nah, ini modenya mau charge, discharge, charge, atau discharge, charge, discharge. Ini kalian bisa atur sesuai keinginan. Oke, selanjutnya menu selanjutnya ada cycle. Nah, ini cycle ini seperti refresh ya. Kalau di charger biasa itu mirip seperti refresh. Menunya juga sama seperti break-in tadi. Resting after, cycle modenya mau bagaimana, dan ada berapa kali siklus. Nah, ini maksimal 3 siklus dan minimal 1 siklus. Ini current mode untuk memperbaiki baterai tadi ya. Mode selanjutnya di sini kita coba max boost ya. Ada max boost di sini seperti cycle tapi hanya 1 siklus. Jadi dia mode cepatnya dari cycle tadi ya, atau refresh, dengan hanya 1 siklus. Untuk selanjutnya di sini coba kita lihat di mode turbo. Nah, ini seperti boom charge ya. Jadi dia ngecas dengan ampere yang tinggi banget ya. Ini kan kalau NC 3000 bisa sampai 3000 ampere. Jadi kita bisa nge-boom charge-nya sampai 3000 ampere itu tadi ya. 3 ampere, 3 ampere. Oke, selanjutnya kita coba menyambungkan SkyRC NC3000 Pro dengan HP ya. Di sini saya sudah download aplikasinya, jadi kalian tinggal download dan tinggal mencari chargernya dengan konektivitas Bluetooth-nya. Jadi kita tinggal konekkan dengan Bluetooth dan sudah nampak di sini keterangannya juga bisa diatur melalui smartphone kalian ya. Jadi bisa mau charge, discharge, terus kapasitasnya berapa, cycle-nya berapa, target voltasenya berapa, kalian bisa atur dengan menggunakan HP, dan ini cukup memudahkan ya. Tidak perlu repot-repot lagi stay di depan chargernya, kalian bisa melihat indikatornya melalui HP. Mulai dari statusnya, kapasitasnya, terus ada di sini juga bisa melihat internal resistennya ya, mau di internal resistennya itu masih bagus atau sudah rusak, itu kalian bisa juga melihatnya di HP. Oke, kita masuk ke kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangannya menurut saya adaptornya ya. Adaptornya itu tidak bisa menggunakan adaptor HP biasa. Jadi harus menggunakan yang fast charge itu ya, yang 30 watt ke atas. Jadi kalau tidak 30 watt ke atas itu bisa mendeteksi kalau chargernya itu tidak bisa bekerja maksimal. Tadi ada keterangannya ya. Charger ini punya keterangan indikator bahwa adaptor itu sudah 30 watt ke atas atau belum. Mungkin untuk kekurangannya sementara hanya itu ya, karena chargernya juga saya baru pakai. Nanti kalau setelah 1 bulan pemakaian, mungkin saya akan update lagi apa saja kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya mungkin tidak usah ditanyakan lagi ya, kalian sudah tahulah. Ini merupakan versi upgrade-nya dari yang sebelumnya, SkyRC NC2500 Pro itu ya. Ini merupakan versi terbarunya dari SkyRC. Oke, mungkin itu dulu penjelasan hari ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, dan share juga. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.